Felida Azahra. Saya Karisma Dinda Tanjung, Ainun Rahmadani, dan saya Ainun Isyani Fatsania. Berikut penjelasan dari kami. Sejak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, terutama Belanda, rakyat Indonesia tidak pernah sepenuhnya menerima penjajahan. Mereka melakukan berbagai bentuk perlawanan untuk mempertahankan tanah, kekuasaan, dan martabat bangsa. Namun, di masa awal perjuangan, perlawanan tersebut masih dilakukan secara terpisah di berbagai wilayah dan belum memiliki kesadaran nasional yang kuat. Ciri-ciri perlawanan bangsa Indonesia pada masa awal, sifatnya kedaerahan, artinya perjuangan hanya terjadi di wilayah tertentu dan belum menyatu sebagai gerakan nasional. Tidak adanya koordinasi dan komunikasi antar daerah karena kondisi geografis, transportasi yang terbatas, serta pengaruh politik Belanda. Dipimpin oleh tokoh lokal seperti raja, bangsawan, atau pemimpin agama yang memiliki pengaruh besar di daerahnya. Mengandalkan senjata tradisional seperti keris, tombak, dan bambu runcing, sedangkan Belanda memiliki senjata modern seperti senapan dan meriam. Belanda menjalankan politik adu domba untuk memperlemah persatuan rakyat. Karena faktor-faktor tersebut, banyak perlawanan yang berakhir dengan kekalahan sehingga memperkuat kekuasaan Belanda. Perlawanan di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun sering mengalami kekalahan, perlawanan bangsa Indonesia sangatlah penting karena menunjukkan keberanian dan semangat perjuangan yang tidak pernah padam. Berikut beberapa perlawanan besar yang terjadi. Yang pertama yaitu Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Penyebab konflik bermula dari pemasangan patok jalan lintas yang dianggap menodai tanah leluhur dan makam keluarga Diponegoro. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan menjadi salah satu perang terbesar melawan Belanda. Perang Diponegoro juga menghabiskan biaya besar bagi Belanda dan menyebabkan ratusan ribu korban. Yang kedua, Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. Aceh melawan Belanda selama puluhan tahun karena menolak penjajahan dan tidak ingin wilayahnya dikuasai. Tokoh besar seperti Tengku Umar, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, dan Tengku Cik Ditiro berjuang dengan gigih. Perang Aceh terkenal sebagai salah satu peperangan paling sulit bagi Belanda karena rakyat Aceh memiliki semangat jihad dan strategi perang gerilya. Perang Padri di Sumatera Barat yang terjadi di tahun 1821 sampai 1837, dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Awalnya, konflik terjadi antara kaum Padri dan kaum adat, tetapi kemudian Belanda ikut campur dan memicu perlawanan besar. Tuanku Imam Bonjol akhirnya ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Perang Banjar yang terjadi di tahun 1859 sampai 1905, dipimpin oleh Pangeran Antasari di Kalimantan Selatan. Perlawanan terjadi karena campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan dan perebutan kekuasaan. Pangeran Antasari terkenal dengan semboyan, hidup untuk Allah dan mati untuk Islam. Perlawanan Pattimura di Maluku yang terjadi pada tahun 1817, dipimpin oleh Thomas Matulesi Pattimura. Perang terjadi akibat penindasan dan monopoli perdagangan rempah-rempah oleh VOC. Rakyat Maluku bangkit melawan, meskipun akhirnya Pattimura tertangkap dan dihukum mati. Perlawanan di atas hanyalah sebagian dari banyak gerakan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia berani melawan penjajah demi keadilan dan kebebasan. Dampak penjajahan bangsa Eropa bagi Indonesia. Dampak negatifnya adalah rakyat dipaksa bekerja tanpa upah, seperti pada sistem tanam paksa. Sumber daya alam dieksploitasi besar-besaran, rakyat menderita kemiskinan, kelaparan, dan tidak memiliki hak politik. Dampak positifnya adalah, walaupun penderitaan sangat besar,
penjajahan juga memunculkan perubahan penting, yaitu pendidikan modern berkembang sehingga muncul kaum terpelajar Indonesia. Kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa mulai tumbuh. Munculnya organisasi pergerakan nasional pada awal abad 20 seperti Budi Utomo 1908 dan Serikat Islam 1912. Kesimpulan, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Eropa di awal masa kolonial masih terpecah-pecah dan bersifat lokal. Meskipun banyak yang berakhir dengan kekalahan, perjuangan tersebut sangat penting karena menumbuhkan kesadaran nasional dan semangat untuk bersatu. Pada awal abad 20, perjuangan semakin modern, terorganisir, dan mengarah pada tujuan utama yaitu kemerdekaan Indonesia.